kan 2 kali. Nah, tepatnya ada di ujung provinsi Lampung, yaitu Kita tuh dapat kebijakan 40 hari. Yang secure lah ya, dimana orang itu cuma 40 hari, kita 60 hari. Tapi ternyata mungkin kalau buat teman-teman yang selalu underestimatekan Lampung dengan logatnya dengan apa? begal coy. Oh, Iklan begal ya. Ya, Wah. jadi begal. Jadi begal tuh sebenarnya itu sampingan kita. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jadi malam ini kita bakal buat sebuah obrolan di mana hari ini aku ditemenin sama teman aku, namanya Citra. Jadi tuh dulu Arum itu jadi dulu tuh kita teman kuliah. Nah, ini sebenarnya konten pertama kita. Karena ada tuntutan dari viewersnya Arum minta Arum bikin konten. Cuma karena yang nganggur gue, jadi ya udah akhirnya Arum ngajak gue. Sebenarnya kita tuh sering banget ketemu, tapi kayak nggak membuahkan hasil sesuatu gitu. Jadi ya udahlah, malam ini kita niatin buat sesuatu. Jadi kita setiap ngobrol tuh obrolannya nggak punya bekas gitu. Iya. Nah, jadi kita mau cerita itu sebenarnya pertama ini konten pertama kita. Yang kedua, gue sama Arum itu punya hal yang memorable tuh waktu lagi karena kita sempat KKN bareng. Jadi tempat KKN kita ini adalah salah satu tempat yang bisa direkomendasiin buat wisatanya di Lampung. Iya, sebenarnya salah satu bisa dibilang destinasi wisata sih. Jadi namanya Pulau Pisang. Nah, Pulau Pisang ini tuh jelasin deh ada di mana? Nah, Pulau Pisang itu jadi sebenarnya gini, ini KKN pertama kita. Ya iyalah KKN 2 Iya. kali. Dan ternyata tuh penempatan paling jauh yang ada di universitas kita. Dan ini diadain selama berpuluh-puluh tahun baru 2 kali. Jadi ada di tahun 2000, lupa ada 2000 berapa. Terus Kemudian di tahun kita 2016. 16. Jadi baru 2 kali. Nah, tepatnya ada di ujung ujung provinsi Lampung, yaitu pesisir barat. Nah, jadi tuh Pulau Pisang tuh sebenarnya kalau dari geografis intinya pokoknya dari jarak, kalau misalnya kalian pernah lihat kota Bandar Lampung tuh dari pusat kota itu jaraknya kurang lebih 8 jam untuk sampai ke bukan sampai ke Pulau Pisangnya ya, sampai ke di pesisir baratnya dulu. Iya, pesisir baratnya dulu. Nah, waktu itu kita nyebrangnya di Labuhan Jukung. Sebenarnya ada 2 alternatif buat nyebrang, Labuhan Jukung dan satu lagi aku lupa deh. Namanya tuh aku juga lupa. Ya? Pokoknya dia tempat penyeberangan yang kecil. Bekak apa sih? Bekak nggak tahu lupa deh, lupa. lagi. Iya. Nah, yang di Labuhan Jukung ini kita bisa memakan waktu itu 45 menit. Lebih dekat ya. Lebih jauh, coy. Yang mana sih ini? Yang Jukung. Oh iya, yang Jukung. Labuhan Jukung itu 45 menit dengan treknya lebih jauh memang, tapi ombaknya lebih tenang. Tapi ya sekedar informasi, setenang-tenangnya ombak di Samudra Hindia itu tetap aja cuy sih gitu. Biasa. Nah, dan kita waktu itu pakainya tuh bukan perahu yang besar gitu loh, bukan yang modern. Bukan perahu modern. Bukan perahu buat yang wisatawan gitu. Iya, bukan, kan kalau zaman sekarang udah banyak tuh di Lampung yang bagus kayak gede gitu ya. Nah, kita tuh pakai yang benar-benar perahu getek ya. Perahu getek tapi cuma dikasih mesin dan jukung. Kalau bahasa di sana tuh jukung. Terus kita isi itu sekitar 2 kelompok kan ya? Kelompokku sama kelompok kamu bareng gak sih? Nah, aku lupa sih. Tapi intinya kita bisa 2 kelompok. 2 kelompok, satu kelompok itu ada 7 orang. Berarti itu diisi 14 orang exclude sama sama si nakoda ya gitu. Jadi tapi dengan bentuk 14 orang itu tempat duduknya tuh nggak bisa yang kita duduk enak gini. Ya nggak bisa banget. Jadi kita harus kayak gini. Iya. Benar-benar yang kayak gitu. Cuma satu garis doang. Nah, yang di Labuhan satunya penyeberangan itu satu lagi kan, kalau orang ngeliat Jukung kan pasti mikirnya ada itunya. Nah, itu kita nggak ada. Kita nggak ada ya, tolong. Jadi kalau ada deburan ombak, kita sekalian mandi, sekalian sunbathing. Jadi basah, sekalian berjemur gitu ya, jadi satu. Jadi nggak ada yang kayak atapnya, itu nggak ada. Jadi benar-benar itu perjalanan awal ke sana. Ntar selalu informasi nih, kalau misalnya yang satunya di pelabuhan satunya yang penyeberangan itu lebih dekat, memang cuma 15 menit, tapi dia lebih terjal karena batu-batunya lebih kerasa. Jadi kayak
lebih buat mabuk lagi sih. Jadi kayak orang-orang tuh lebih nyaranin lewat ke Labuhan Jukung Labuhan itu. Jukung. Dan lagi juga yang maksudnya yang legal tuh memang yang di Di situ. Jukung. Jadi kalau yang di satunya lagi tuh lebih aksesnya nelayan sana aja, masyarakat sana aja. Jadi nggak direkomen untuk orang yang memang datang untuk wisata doang gitu kan. Dan informasinya untuk ongkosnya cuma 15.000 sih kalau nggak salah dulu. 15.000 sampai 20.000 gitu. Itu satu orang ya? Iya, satu orang itu cuma 15.000 ya, dikali lah berapa orang yang dimasuk di situ ya nggak sih? Iya. Kenapa kita bahas ini sebenarnya kayak kita emang dari Lampung gitu kan, di sini kan kita sekarang lagi jadi anak rantau di ibu kota gitu. Jadi kita habis kuliah, kita sekarang kerja di Jakarta. Nah, dan kita tuh sering banget dapat pertanyaan tentang sebenarnya Lampung itu ada apa dan kemana sih gitu. Jadi ya kita bukan Muli Menghanai sih ya, jadi kita nggak bisa promote jadi kita nggak bisa promote kayak gitu. Tapi kita selalu dapat pertanyaan kayak gitu ya. Terus juga makanan khasnya apa. Dan mereka yang udah mereka tahu sih ya mainstreamnya kayak Gigi Hiu, Kiluan, Pahawang itu udah sering banget sih, Pahawang. Jadi ini sih makanya kita mau cerita tentang Pulau Pisang. Ya. Kalian bisa lihat sendiri sih di Google ya, cari aja Pulau Pisang Lampung. Langsung tuh terhampar pasir putihnya, gila keren banget sih kalau menurutku. Itu gue sih belum pernah keliling dunia ya, tapi maksudnya itu tuh bener-bener kayak yang nagih ke sana, cuma memang sekali lagi akses sih, itu terbatas akses. Kendalanya itu cuma akses, tapi pas udah sampai di sana kayak semuanya terbayar banget. Kalian tuh bisa ngelihat samudra ya, beneran. Jadi ada satu spot di sana tuh, apa namanya? Goaliang itu spot terfavorit sih. Jadi kita di Goaliang jadi kita bisa ngelihat, kita naik gitu. Terus kita pas udah sampai di atas itu kita bisa ngelihat hamparan samudra gitu. Jadi itu salah satu spotnya sih. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya lihat itu juga kayak dari awal tuh waktu film Laskar Pelangi muncul, aku tuh pingin banget ke Bangka Belitung, sebenarnya. Terus pas ke Pulau Pisang, ke belakang pulau Cit, yang batu-batu besar. Semua itu mirip banget sih menurutku, kayak Belitung. Nggak tahu sih mirip bakal nggak. Tapi jadi sebenarnya jadi sebenarnya itu spot yang komplit sih. Pantai bersih tanpa sampah dan batu itu nggak ada di depan, dan di belakang pulau tuh bakal ada yang batu-batu besar kayak gitu. Terus balik lagi ke KKN kita. Jadi kita itu kita tuh dapat kebijakan apa ya, yang pertama banget kita 60 hari. Jadi biasanya orang KKN tuh, kalian udah pernah KKN atau ini informasi ya, yang baru mau KKN tuh kalau untuk angkatan kita tuh 60 hari. Ya insecure lah ya, dimana-mana orang itu cuma 40 hari dan itu pun udah terlalu panjang. Kita 60 hari, tapi ternyata 60 hari itu kurang. Dan itu sih kita laki juga dapat di sana sebenarnya ya. Ya itu intinya kalau untuk pariwisata itu paket komplit sih. Orang yang mau cari spot snorkeling, terus pengen tapi enggak diving mungkin agak jauh kayaknya ya. Tapi intinya kalau snorkeling itu bisa. Terus kalau misal kalian yang nggak mau nyelam, yang nggak mau nyelam, cuma mau cari spot-spot fotonya doang, itu ya bisa banget justru. Di dermaga itu bisa lompat cuy. So, kalau yang mau snorkeling lebih baik bawa alat sendiri. Kita lebih prefer tuh lebih rekomendasiin kalian bawa peralatan sendiri. Bukan karena kenapa Kak, tapi kayaknya memang nggak ada ya. Karena mungkin kalaupun ada itu kan terbatas. Nah, kalian udah jauh-jauh ke sana mau snorkeling tapi nggak dapat alatnya, gantian. Itu lagi sih sebenarnya kan kalau misalnya tempatnya udah enak, pasti kan agak khawatir nanti nginepnya di mana gitu ya. Nah, untuk informasi aja di sana itu ini jujur banget sih, tapi maksudnya masyarakat di sana itu bener-bener friendly banget gitu. Jadi dari kitanya sendiri tuh, dari Indonesia tuh justru masih banyak yang belum tahu. Nah, sementara banyak bule yang udah tahu ya. Banyak bule yang udah tahu, udah kesana, cuma ya itu karena infrastrukturnya yang memang belum banyak diperbaikin gitu ya. Jadi promote untuk si Pulau Pisangnya juga masih belum waktu itu atau sekarang. Tapi intinya masyarakat di sana tuh super friendly. Jadi kalau kalian tuh
mau cari penginapan atau apa, memang belum ada yang namanya cottage khusus atau mini house motel gitu, belum ada. Jadi kayak diberdayakan langsung di rumah warga, di rumah warganya. Tapi menurut aku pribadi sih, ya kalau cuma buat nginep ya oke lah gitu, dengan kita nggak tahu sih ya budget penginapan sih. Aku pernah tahu tuh kayaknya 100.000 per malam. 100.000 sih per malam. Dan itu bisa barengan sih, nggak cuma per orang gitu, nggak dibatasin sih kayaknya sekamar jadi tuh 100.000, misalnya kita berdua, terus satu kamar 100.000 per malam, jadi kan bisa 50. Tapi itu worth it sih maksudnya. Dan pokoknya masyarakat di sana tuh se-friendly Bali, cuma beda sukunya nggak sih, kayak beda culture aja. Jadi kalau di Bali mungkin kan dia semua orang, hampir banyak yang tahu ya. Di sana tuh ya memang orangnya asli Lampung, tapi untuk care-nya itu apa ya, care banget lah, care gitu. Parah sih. Mungkin kalau buat teman-teman yang selalu meng-underestimatekan Lampung dengan logatnya, dengan apa? Coy, begal coy. Iklan begalnya gitu. Enggak, jadi begal kalian tuh harus datang dulu ke Lampung. Enggak semuanya. Bukan enggak semuanya, memang enggak gitu. Orang-orangnya tuh baik-baik coy. Iya, jadi begal tuh sebenarnya oknum aja, pribadi. Jadi itu sampingan kita. Aduh, pusing. Kayak gitu. Nah, satu lagi sih. Pulau Pisangnya itu punya kayak cenderamata. Apa sih, kayak iyalah. Oleh-oleh dengan handicraft. Nah, kalian tahu kalau Lampung kan tapis. Nah, tapi kalau misalnya di Pulau Pisang, dia tuh tapis benang emas. Jadi asli orang-orang situ. Jadi orang Pulau Pisang itu yang memproduksi tapis benang emas dengan cara menyulam sendiri dengan secara tradisional. Masih pakai tangan, nggak ada mesin sama sekali gitu ya. Yang selanjutnya apa nih, Cit? Makanan sih apa ya? Makanan nggak ada di rumah kayaknya. Selayaknya orang Lampung lah ya. Ya makanan sih normal aja. Kita nggak ada yang buat sih. Ada kue cuy, kue betat. Kue tart. Ya ampun, kue tart. Jadi pertama waktu itu kita udah mau pulang tuh. Jadi kan kayak setiap enggak, di Pulau Pisang itu ada putra-putri daerah yang memang sengaja ditempatkan balik ke situ untuk kayak guide-nya lah buat kita di sana gitu. Nah, kebetulan di kelompok aku tuh ada satu temanku anak asli Pulau Pisang, pesisir Krui sebenarnya. Nah, dia tuh bilang sebelum pulang tuh kayak, ayo mau nggak nih ada yang nawarin buat kue tart, buat oleh-oleh, tuh kue khas dari pesisir barat. Jadi kita penasaran kan ya. Kamu pesan nggak? Aku nggak pesan, tapi aku dikasih. Enak banget sumpah. Aku orangnya gratisan. Jadi waktu itu ya udah kita pesan. Ternyata pas jadi itu adalah sejenis kayak kue nastar. Iya, ada nanasnya. Iya, jadi tapi dia tuh bolu nggak sih? Iya. Jadi kalau nastar itu kan kayak dia kayak apa sih? Kue nastar kan dia teksturnya kayak lembut, gampang hancur gitu kan. Nah, tapi kalau kue tart ini dia kayak bolu tapi bantat. Kayak enggak bolu bantat tapi isinya nanas. Gitu. Jadi selain nanas isinya. Bedanya itu namanya sih. Kue. Tapi gue suka banget sih itu. Tapi enggak tahu gue suka apa sih yang gak suka tolong. Iya. Tapi itu enak banget sih. Tapi itu iya enak. Itu gue dikasih waktu lagi itu loh yang nyebrang. Kita nyebrang sih sama lu gak sih? Pokoknya itulah ya, kita lagi membeli peralatan untuk KKN. Terus kita nyebrang ke salah satu rumah kepala desa. Kepala desanya dia. Kepala desanya, tapi kepala desanya tinggalnya di seberang. Terus dikasih kue tart, ini gratisan. Gitu. Itu ceritanya. Jadi apalagi yang menarik ya? Sebenarnya nggak bisa diceritain sih bagusnya gimana. Kalian harus sengaja searching dulu ya. Pas ngeliat, wih gila emang keren banget. Kayak gini-gini deh gambarnya gitu. Tapi di IG kita ada lah ya. Ada nggak di IG-mu? Kamu pas ada, tapi kayaknya banyak buahnya, jadi mendingan langsung ke Google aja sih. Pulau Pisang. Saking indahnya itu pulau ya. Jadi kita kan sore-sore abis selesai program tuh kita semuanya ke dermaga kan, main air, makanya berenang segala macam lah. Saking bagusnya si sunset di sana tuh, abis main gitu gue cuma bisa duduk, ya Allah, nggak mau foto-foto, nggak mau ngambil gambarnya, enggak, gue cuma duduk ngelihat, ya Allah itu bagus banget, ini tuh kayak ya Allah, sumpah ada ya ternyata tempat kayak gini gitu. Walaupun di pulau di benua lain gue nggak tahu ya ada kayak gitu juga apa enggak, tapi itu
itu gue nggak mau, saking bagusnya tuh kayak nggak mau ngambil foto, nggak mau foto-foto, nggak mau video, cuma mau duduk ngeliatin terus enjoy the moment gitu. Karena emang kayak yang penangkapan aku sih kadang ya kayak ada indah gitu. Mau nangkep gitu, pakai kamera, mau capture gitu. Mata yang nangkep sama kamera tuh beda banget. Dan kalau kita udah ngeluarin kamera, terus kita ngeliat itu feelnya udah beda sih. Jadi emang nggak tahu sih harus mendeskripsikannya seperti apa, tapi emang kalian tuh wajib sih, nggak wajib ya komen lah. Iya, kalau misalnya ada nanya Lampung tuh tempatnya apa lagi sih pantainya selain ini. Pulau Pisang tempatnya memang aksesnya agak jauh dari pusat kota atau dari bandara, tapi itu worth it banget sih. Apalagi ya nanti buat nggak tahu sih bakal enak apa enggak, tapi yang jelas kita bakal reuni. Pinginnya sih bakal reuni, ajak ngobrol sama teman-teman yang teman kakaknya ada di Jakarta. Iya benar. Jadi nanti kalau bisa kita satuin, kita bakal nyatuin sih. Karena teman-teman kita tuh sebenarnya sibuk-sibuk banget ya. Yo, mereka yang sibuk, kita kan so sibuk cuy. Kita kan so sibuk. Jadi gitu ceritanya Pulau Pisang. Gitu guys. Jadi kita sih hopefully kalian bisa main juga ke sana. Yap. Karena very peaceful place gitu kan, dan kalian bakal lebih terbuka hatinya Allah. Tapi ini yang ngeliat anak-anak di sana tuh itu masih real banget anak-anak, dan masih lugu-lugunya anak-anak, mungkin beda sama anak-anak di kota ya. Jadi kalau kalian mau ngeliat keluguan aslinya anak-anak tuh kayak gimana yang belum kenal gadget, mungkin mereka tahu HP tapi belum yang se-edik sampai kena toxic gitu banget sih. Iya, itu belum. Jadi ya sih kita berharap kan juga bisa enjoy datang ke sana, berwisata gitu kan. Masih banyak banget nggak sih yang berubah di sana tuh. Apa ya slogan Lampung, wisata Lampung? Beda-beda sih tiap kabupaten. Oh, kalau ininya pesona Lampungnya. Pesona Lampung. Intinya begitu sih. Jadi kayak ke sana, oh iya, dan jangan kalau misalnya cuma 3 hari tuh kayaknya ya bisa sih, tapi kayak bakal capek di jalan sih. Capek di jalan dan kayak kurang puas. Jadi ya kalau bisa ambillah cuti sepanjang-panjangnya. Mungkin 1 bulan. Wow. Kalian lagi dong. Tapi sejujurnya kita semenjak 2016 itu kita belum balik lagi ke sana. Iya, nah, sih. Makanya aku pingin banget setelah ini kita kayak ngobrol lagi sama teman kita yang udah balik ke sana. Mungkin itu salah satu bucket list gue sebelum nikah gitu. Sebelum nikah. Dulu kalau nggak salah sebelum kita kerja kita udah punya bucket list juga ke sana. Sampai kita udah kerja kita belum ke sana. Pokoknya sebelum punya anak ya. Ya Allah. Amin. Kalau gitu, bye bye. Bye, makasih. Assalamualaikum.